Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Perspektif dan kita mulai lanjut lagi ya Bang ya. Ketika mulai ada pengesahan beberapa UU KPK dan juga RKUHP kan menimbulkan aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan itu pun banyak menimbulkan korban ya, korban kekerasan, bahkan sampai ada yang di Kendari itu ada yang sampai tewas juga gitu. Menurut Abang sendiri nih ngeliatnya gimana nih Bang? Ya itu haknya masyarakat untuk menyuarakan, berekspresi, berdemonstrasi gitu kan. Kalau mereka melanggar atau mencederai ya itu memang harus dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Tapi kan pada banyak situasi, di banyak tempat, teman-teman mahasiswa itu baik-baik saja. Justru pada tanggal 24 September itu, mereka yang disemprot gas, disemprot water cannon, lalu mereka dihujam dengan gas air mata, padahal mereka tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Gitu. Baru malamnya atau besoknya atau seminggu kemudian ada sejumlah orang yang melakukan kekerasan, itu ada. Tapi mahasiswanya menurut saya sih oke-oke aja. Dan mereka malah jadi korban kekerasan. Lalu mereka diangkut oleh polisi dalam keadaan mereka tidak melakukan kekerasan. Banyak dari mereka juga dilepas tanpa status hukum yang jelas. Mereka tidak dapat bantuan hukum pada masa-masa awal, belakangan baru bisa diakses oleh teman-teman pengacara. Sempat ada yang hilang atau hilang komunikasi. Jadi situasinya kayak gitu. Oke. Besokannya setelah tanggal 24 itu kan masih mahasiswa. Besokannya kan ada demo anak siswa sekolah. STM. Anak STM. Itu sebenarnya tuh mereka tuh sebenarnya tuh udah bisa belum sih untuk menyuarakan aspirasi? Boleh. Atau ada ukurannya nih kira-kira anak umur berapa baru bisa menyampaikan aspirasi? Jadi seriusnya gimana nih? Nggak ada itu aturan yang bilang bahwa anak umur tertentu yang boleh demonstrasi, yang tidak itu enggak. Tapi kalau dipaksa untuk demonstrasi, jangankan anak-anak. Kan suka tuh nggak boleh demo bawa anak kecil. Ya kalau kalau dia kan tidak boleh karena dia dipaksa. Kalau dipaksa nggak perlu anak kecil, orang tua pun ya nggak boleh dipaksa. Itu harus dari free will, free choice-nya dia, keinginan atau pilihan bebasnya dia. Nah, kalau lihat pada konvensi hak anak, anak-anak itu juga berhak untuk berekspresi, gitu. Dan harus dipisahkan demonstrasi dan melakukan tindakan kekerasan. Kalau mereka melakukan kekerasan, siapapun yang melakukan kekerasan ya harus diamankan, dihentikan, diamankan atau dilakukan penegakan hukum. Tapi kalau tidak ya semua orang boleh berdemonstrasi. Ada masyarakat di luas yang mau mencampur adukan antara kalau demonstrasi itu artinya pasti rusuh. Ya enggak juga. Nah, gimana nih caranya supaya aksi demonstrasi itu kan mungkin sekarang ini kan bisa ada kekerasan lah, ada penangkapan apa segala macam. Baiknya tuh sebenarnya tuh unjuk rasa tuh sebenarnya seperti apa sih Bang supaya bisa terserah. Unjuk rasa mah yang penting bebas. Saya nggak bisa dan nggak boleh menentukan harus bagaimana. Orang bebas menentukan bentuknya seperti apa demonstrasi. Ada diam juga itu itu bentuk demonstrasi. Ya kan? Tergantung apa yang orang itu mau sampaikan dan dia memilih caranya untuk menyampaikan. Tetapi ada cara-cara yang tidak boleh melakukan, ada unsur kekerasan, unsur paksaan, mengakibatkan penderitaan pada orang lain. Nah, kalau misalnya soal macet mengakibatkan penderitaan pada orang lain, kan sama-sama punya hak. Ada haknya orang pakai jalanan, tapi jalanan dipakai buat demonstrasi. Nah, itu tugasnya negara. Negara memang tugasnya seperti itu, memfasilitasi berbagai kepentingan yang punya hak. Yang haknya itu mungkin bertabrakan. Nah, negara tugasnya di situ. Bukan meniadakan dalam rangka memuluskan yang satu, nggak bisa. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin kasus ini juga ada beberapa kasus yang ada di Indonesia tentang HAM ya, apalagi salah satunya yang beberapa waktu lalu juga tuh lagi hangat-hangatnya juga tuh kasus di Wamena, ya kan Bang? Itu tuh pertama kali, itu gimana sih Bang, Abang melihatnya sendiri dari kasus Wamena itu? Kalau kasus Wamena itu kan ada penyebaran informasi yang tidak diketahui sampai sekarang, yang itu dijadikan dasar untuk ada mobilisasi
dari satu kelompok untuk menyerang kelompok yang lain. Gitu. Saya tidak mau dan tidak suka menggunakan istilah orang asli Papua atau pendatang terutama gitu. Menurut saya semuanya mereka warga negara Indonesia gitu ya. Nah, tapi emang ada yang hilang tuh soal siapa yang memobilisasi penyerang sampai membunuh banyak orang di sana itu. Itu yang harus dicari gitu. Siapa yang menyebarluaskan sampai ada orang-orang termobilisasi datang ke sana, itu harus dicari tahu. Itu satu. Dan ini di Papua ini kan kekerasan ini ngeri ya. Banyak sekali gitu, di banyak tempat. Papua itu kan besar. Nah, jadi konteks Wamena itu juga tidak lepas dari konteks Papua secara keseluruhan. Nah, makanya sembari menenangkan, membuat situasi damai, menolong orang dulu yang ada di pengungsian gitu ya. Itu juga penting untuk menyelesaikan secara lebih kasus yang lain. Di Dunga juga begitu, udah berbulan-bulan orang ngungsi. Kan ada operasi keamanan di wilayah tersebut. Jadi warga akhirnya terpaksa mengungsi. Bahkan beberapa di antara mereka juga meninggal kan di pengungsian tersebut. Jadi ada Wamena, ada Dunga, ada beberapa kasus yang lain, serang kekerasan di Timika oleh aparatur negara kepada warga Papua, itu juga banyak. Nah, jadi mari kita lihat Wamena untuk melihat persoalan di Papua lebih luas. Oke Bang. Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya kan lumayan ya maraknya kasus rasisme ya Bang ya. Tanggapan Abang tuh gimana sih Bang melihat kasus rasisme di Indonesia ini? Ya, ini kan sebenarnya kalau menggunakan latar belakang ras atau etnis itu bercanda-bercanda di Indonesia banyak ya. Bahkan stand up komedi juga kadang-kadang suka memperolok-olok etnisnya sendiri atau etnisnya orang lain. Tapi di sisi yang lain juga negara kita memang negara yang sangat diverse ya, sangat beraneka macam, beraneka ragam. Etnik, ras atau kebangsaannya di dalamnya ini. Bahasa juga suka dipakai bercanda. Sebetulnya pada tingkatan tertentu untuk bagian dari belajar saling menghormati nggak masalah. Tapi begitu dipakai untuk merendahkan orang lain, untuk membuat seseorang atau sekelompok orang dalam posisi yang rendah, itu yang menurut saya tidak tepat. Gitu. Kita punya Undang-Undang 40 ya tentang penghapusan diskriminasi rasial. Nah, harusnya dengan undang-undang itu semangatnya adalah mensosialisasikan supaya tidak melakukan rasisme. Tapi rasa-rasanya itu kurang banyak terjadi. Malahan yang banyak terjadi adalah politik berlatar belakang etnis atau latar belakang identitas itu yang makin banyak sekarang muncul. Nah, ini yang menurut saya situasinya secara umum saya mau bilang di satu sisi jadi enak, bercandaan, ngobrol, saling menghargai, jadi tambah akrab. Tapi di sisi yang lain itu bisa jadi kontraproduktif, dipakai untuk menstigma orang. Ketika dia melakukan kejahatan terus kita bilang, wah dia orang ini sih. Karena nggak semua orang dari wilayah tersebut atau berlatar belakang etnis tersebut nggak kayak begitu. Mungkin cuma di orang itu aja, yang lainnya baik-baik misalnya. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan untuk sejauh tahun ya sepanjang mungkin beberapa kasus yang lain, berarti kasus rasisme di Indonesia tuh masih banyak ya Bang ya? Banyak labeling, stigma terhadap satu ras atau satu etnis itu banyak banget. Oke, nah apa nih Bang, mungkin kasus HAM yang yang kira-kira belum terselesaikan nih apa sih? Banyak, hampir semua kasus pelanggaran HAM itu banyak yang tidak selesai. Ya kan, bahkan kasus-kasus serangan terhadap para pembela HAM juga nggak ada yang diselesaikan. Orang yang bekerja di wilayah penegakan hukum, perlindungan hak asasi, anti korupsi, jurnalis, itu banyak yang dapat serangan dan nggak ada yang diselesaikan kasus-kasus itu. Dan kasus-kasus yang disasar yang juga dialami oleh masyarakat luas, itu juga banyak yang tidak selesai. Jadi
Jadi negara itu kalau suruh memproduksi kekerasan, pelanggaran HAM cepat. Tapi kalau giran untuk memperbaiki, memulihkan, lemah. Hampir nol. Internal. Nggak ada karyanya di situ. Nah, menurut abang sendiri apa sih yang harus pemerintah lakukan untuk menangani kasus HAM sendiri di Indonesia? Jadi prinsipnya itu dalam sistem dalam hukum dan HAM itu ada sejumlah prinsip. Mengungkap, jadi truth, lalu mengadili, lalu juga memperbaiki kondisi korban atau orang-orang yang kena dampak. Yang berikutnya lagi memperbaiki situasi atau lokasi atau institusi di mana pelanggaran HAM atau kejahatan itu terjadi. Bisa jadi karena alatnya, bisa jadi karena orangnya, bisa jadi karena aturannya yang salah. Ya kan? Yang berikutnya lagi adalah soal kepuasan. Orang yang masyarakat luas dan korban itu harus terpuaskan. Terpuaskan itu bukan dihukum seberat-beratnya, sekejam-kejamnya terus dia bilang, wah mantap, bukan begitu. Tetapi dia mengikuti proses itu, dia mengikuti perkembangannya. Dia segala kegundah gulanaan dalam proses ini terjawab karena dia bisa lihat langsung, dia bisa ngikuti, dia bisa tahu kenapa ini dilakukan, kenapa itu tidak dilakukan. Dan dia bisa paham itu. Disitulah kepuasan. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bang ya. Ada beberapa mungkin masih yang akan dibahas lagi, tapi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Perspektif.